dengar tentang arut belum? Arut itu pelajaran apa sih gitu? Kan kalian mau masuk lugo nih dan tahu di lugo Arabia di Azhar itu ada materi arut. Jadi kita di termin 1 tingkat 1 dapat materi arut. Terus nanti dapat lagi arut wal musiko di tingkat. Dan ini akan kita pakai terus karena kita pakainya praktek ya. Kan kita tahu teori bahar-baharnya gitu. Terus nanti kita bakal ketemu namanya madah khusus adabiyah. Ada lagi nakat ya, nakat adabi, ada yang kodim, ada yang hadis. Itu juga bakal ketemu tarikh adab. Entah itu nanti yang jahili sampai Hudul Islam, Umawi, Abbasi, hadis itu. Dan ada juga di balago, ada di nahwu. Semuanya syawahid, itu kita bakal ketemu syiar. Dan yang paling mudah itu kalau kita ngafalin syiar pakai arut. Maksudnya apa? Sesuai dengan baharnya. Karena waktu kita pakai bahar, pasti kita hafalan itu nggak mungkin kehilangan satu kata atau satu domir atau satu huruf gitu ya. Jadi kayak kita deh waktu kita baca ilahilas tulil firdausi ahla, kita lebih mudah waktu kita nyanyiin, gitu kan. Bahkan waktu kita nyanyiin kalau misalkan kita lupa kata lastu ya ilahi, pasti kita langsung nyari apa nada yang kurang tepat, ada kata yang hilang. Kita butuh kata lastu buat nyambungin setelahnya. Jadi arut wal qafi ini kita kayak belajar ketukan syair, ya itu di arutnya. Kemudian kalau kopiah itu di bagian terakhirnya. Jadi dalam bersyair dalam bahasa Arab itu kita ada aturan baharnya, ya arut itu nanti fokusnya di bahar. Ada beberapa macam bahar yang jadi nada-nada gitu. Semua baharnya itu ada 16. Awalnya 15, kemudian ditambahkan jadi 16. Dan itu semua beda-beda. Kayak waktu kita bilang ilahi lastulil firdausi ahla, itu nanti namanya bahar wafir. Ada kita ketemu syair yang lain, maulaya sholli wa sallim daiman abada. Itu nanti beda ketukan dengan yang ilah-ilah tadi. Dan itu semuanya ada aturannya dalam bahasa Arab. Jadi waktu kita bikin syair, kita bikin puisi lah dalam bahasa Arab, itu kita nggak bisa asal bikin, tapi kita harus lepasin juga sama ketukannya. Jadi misalkan kita bikin satu qasidah nih, dalam satu qasidah misalkan di 20 atau 30 bait. Nah itu setiap bait dari pertama sampai terakhir itu ketukannya sama. Nah, kan keren banget kan dalam bahasa Arab kayak gitu. Itu nanti fokus di arutnya. Jadi kita arut wal qawafi, ada 2 bagian ilmu. Jadi sebenarnya itu 2 ilmu ya. Ilmu arut sendiri, ilmu qafiyah sendiri. Kalau qafiyah di bagian akhirnya. Jadi kita juga diatur dalam bahasa Arab itu apakah akhirnya itu muqayyad atau mutlak. Apakah akhirnya itu kan kalau hurufnya nanti kan sama semua ya. Nun 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 gitu. Kalau semuanya berharokat sama-sama fathah, sama-sama kasroh. Atau sebelum huruf terakhir ada berapa sukun, ada berapa harokat, dan lain sebagainya. Sedetail itu syair dalam bahasa Arab. Dan kalian tahu sendiri, jadi arut wal qawafi itu ditemukan di abadnya zaman Abbasiyah. Padahal syair itu kan ada dari zaman jahili, ya kan? Karena Al-Quran itu turun untuk menandingi para penyair yang hebat-hebat itu. Jadi yang namanya mukjizat itu kan menandingi apa yang ketika itu lagi booming. Kayak waktu mukjizatnya Nabi Musa berupa sihir, karena ketika itu banyak penyihir yang keren-keren tapi tetap kalah sama sihir Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Muhammad ini juga Jazirah Arab itu lagi banyak penyair yang keren-keren, Al-Quran turun sebagai mukjizat yang mengarahkan kehebatan para penyair itu kan. Jadi syair itu ada dari zaman jahiliyah, jahiliyah ula, saniyah itu semuanya udah ada. Tapi ilmu arut wal qafiah ini baru ditemukan oleh Khalid bin Ahmad Al-Farhidi di masa Abbasiyah. Ya. Yang jadi pertanyaan lah, arut sama qafiah ditemukan zaman Abbas. Itu kan udah abad 3 ke atas, 2 ke 3 ke atas. Nah terus syair itu ada dari zaman jahili. Kok bisa gitu loh teorinya ditemukan terakhiran? Ya karena emang orang Arab itu bisa bikin syair dengan fitrah mereka. Jadi benar-benar ketukannya sama. Kalau kita lihat ketukannya Maulaya ya, anak kasih contoh dulu. Malaysia ini anak pakai HP, jadi ketika lagi share screen sama whiteboard dia bakal hilang video anak ya. Jadi kita ya baca Maulaya sholli wasallim daiman abada. Nanti semua satu qasidah ini dari bait pertama sampai itu kan ratusan ya, mulai solid itu karya Imam Busiri, burdahnya Imam Busiri. Itu semuanya sama nadanya. Jadi kita lihat tuh di sini ketukannya ya, mau harokat sukun, la, ya gitu ya. Sol, li. Nah, nanti sama di sini. Jadi ini mau
kan bacanya ini harokat sukun, la harokat sukun, ya harokat, sol harokat, toli ini ada harokat terus sukun, makanya baca gini, maulaya soli gitu. Nanti sama kalau kita lagi ke bait selanjutnya gimana? Huwal gitu. Habibullah diturja syafa'atuhu gitu. Amin tadakuri juga sama. Amin tadakuri gitu. Jadi sama satu qasidah ini. Itu kerennya syair dalam bahasa Arab. Jadi kita kayak nggak bisa cuma nyusun dari lafadznya aja atau nyusun maknanya aja, tapi kita juga ngelihat ketukan syairnya. Semuanya sama urutannya. Jadi nanti kalau ada perubahan ya, ada tagih juga dalam arus dan kopi. Kalau di kopi ada namanya aib ya, nanti ada aib-aibnya. Nah, jadi yang kita lakukan di teori arut ini, di ilmu arut dan ilmu kopi itu, pertama kita akan belajar, kan kita mau tahu bahar nih. Bahar ini jadi endingnya ya, nada terakhirnya. Jadi kita tahu semuanya maulaya sholli wa sallim daiman abadan itu ketukannya mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mus, harokat sukun, taf, harokat sukun. Jadi ada kuncinya. Nah, sebelum kita masuk ke bahar, otomatis kita harus kenal bagian-bagiannya dulu, ya kan? Nah, bagian potekannya itu nanti mustafilun, harokat, sukun, harokat, sukun, harokat, sukun, kan gitu. Itu nanti dipotek lagi bagian terkecilnya, mus, harokat, sukun, taf, harokat, sukun, gitu. Jadi kita kayak belajarnya gini, dari bagian terkecilnya bahar, sebelum tersusun jadi bahar, dia punya bagian-bagiannya dulu. Makanya kita berangkat dari yang paling kecil dulu. Ya, jadi waktu kita maula ya sol itu kan mus kuncinya ya taf ilun. Nah, kalian udah download bukunya kan? Mustaf ilun. Nah nanti bagian ini kan salah satu bagian dalam bahar basit yang namanya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun maulaya salli wa sallim daiman abadan wal habibullah gitu-gitu kan sama nadanya semuanya. Nah nanti ini udah harusnya kan dia susunan baharnya mustafilun fa'ilun ada 4 potongannya. Nah ini bagian terkecilnya dipotong lagi mus ya, nanti harokat sukun taf harokat sukun ilun, harokat sukun. Ini nanti ada bagian terkecilnya lagi. Jadi kita akan belajar di awal dari bagian terkecil ini dulu, kemudian tersusun jadi satu tafilah, kemudian disusun jadi bahar. Kayak gitu pokoknya. Udah kebayang ya arut itu ilmu apa? Karena dengan teori ini tuh kita jadi tahu mana syair yang bagus, mana syair yang jelek. Mana syair yang sesuai dengan kaedah baharnya arut, mana syair yang gak sesuai. Gitu. Jadi di sini kita jadi bisa menilai syairnya ini keren banget ini dari awal bait di satu qasidah sampai terakhirnya semuanya ngikutin baharnya sesuai gitu tanpa ada tagirot gitu. Kofiahnya juga pas ini tanpa ada aib. Nah dari situ kita bisa tahu mana syair yang bagus, keren, mana syair yang biasa aja. Yang ada aib-aibnya, yang ada tagirot. Jadi sampai sini udah bayangan ya kita belajar bahar itu apa sih? Terus ketukan-ketukannya gimana? Tapi emang sebelum kita menuju ke ada harokat sukun, kemudian disusun jadi satu tafilah mustafilun, disusun jadi satu bahar mustafilun, fa'ilun. Nah, kita akan belajar yang namanya cara baca arut dulu. Karena tulisan arut tuh beda ya, kitabah arut dia dengan kitabah yang biasa. Dan ada kayak kaedahnya gitu. Kan kayak misalkan tadi soli, kan ada tasdidnya. Tasdidnya dibuka kalau di arut, karena kita itu lebih nulis yang mantukoh daripada yang maktubah ya. Itu nanti ada di kitabnya. Ini baru pengantarnya arut dulu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Udah ada gambaran ya kita belajar apa di arut? Ustazah mau nanya. Nah, betul. Berarti arut ini tuh kayak intonasi dari syair itu ya? Iya, Kayak ketukan gimana, lah kita bilang. Oke, arut itu pertama kali ditemukan ada cerita ya. Arut itu pertama kali ditemukan gini. Jadi ada seorang Arab musafir itu lagi di atas untanya. Kemudian di sofro gitu ya di padang pasir yang luas banget. Kemudian dia tuh pengen untanya tuh kayak lemes banget sih jalannya biar cepet gitu ya. Jadi kayak tuktik taktik kayak gitu kan. Akhirnya dia tuh nyanyi yang ketukannya biar cepet gitu. Oke, nanti tuh arut ada segi kayak gini ya. Waktu kita udah masuk ke nusus adabiah, masuk ke teks-teksnya syair, kalau lagi syair yang dilantunkan waktu sedih kayak ilahilas itu banyak sukunnya nanti. Ilahilas banyak banget sukunnya. Tapi kalau syair yang untuk penyemangat perang, untuk
pokoknya lagi gembira-gembira gitulah, itu pasti banyak harokat. Kalau lagi syair yang disampaikan waktu sedih, minta ampunan atau bela sungkawa risa gitu ya, itu biasanya pendek ya, karena nafasnya pendek orang kalau sedih ya kan, banyak gunahnya, banyak nun gunah gitu. Jadi itu pengaruh banget dalam syair Arab itu. Sesuai gitu loh topiknya lagi menyampaikan puisi yang apa gitu kan, syair yang bagaimana, maudhu syairnya itu sesuai dengan arutnya. Jadi itu keren banget ketika penyair itu bisa menyampaikan, misalkan lagi sedih, oh berarti yang banyak sukunnya, cari bahar yang banyak sukun. Kemudian kalau sedih itu pasti kebanyakan nangis gitu ya, pasti banyak khoisyum, banyak gunah gitu. Cari lafaz-lafaz yang banyak gunahnya gitu. Tuh, jadi emang awal ditemukannya itu untuk nyemangatin unta biar cepat jalan di sofro gitu. Jadi kayak tuk tik tak tik tuk gitu-gitu kan. Oke, harokat sukun gitu ya kita. Kan harokat tuh ada domah, ada fathah, ada kasroh gitu ya. Tapi di sini Kasro. harokatnya semua harokat, ya semua harokat. Jadi waktu Anda bilang harokat sukun, harokatnya bisa apa aja gitu. Kayak mau, la, ya, sol, li. Li walaupun kasroh, kita juga bilang dia penting harokat. Penting dibacanya lagi mangap kan, kalau berharokat tuh lagi vowel, lagi kita. Udah kebayang ya Arut kayak gimana? Udah. Udah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita belum masuk ke kitab sih, jadi kayak baru pengantar aja, kayak anak ngasih kalian gambaran Arut tuh ilmu yang kayak gimana. Dan ini kepake banget. Anak bilang pertama apa coba? Kepakainya tuh waktu kita hafalan ya. Soalnya kita di logo tuh baik banget hafalannya. Ya. Bayangin ya hafalannya seberapa banyak. Kita kan ketemu yang ada syair-syairnya tadi di nahwu. Nahwu tuh banyak babnya ya. Misalkan dari alamat isim, alamat fi'il, itu misalkan banyak banget syairnya. Nah, cara mudah ngapalin syair itu kita sambil nyanyiin, gitu kan. Sambil nyanyiin, biar kita nggak lupa kalau ada kata yang hilang. Nah, misalkan dari setiap bab itu minimal 10 ya, misalkan. Kita punya 5 bab di Nahwu. Atau misalkan dalam tarikh adab jahili, ya, yang kita ujiannya nanti termin 1. Kita punya maudhu syair. Madah kita ngapalin misalkan 5 bait. Misalkan di madah ada 3 penyair. Setiap penyair kita hafal 5 bait, udah 15. Kita ketemu maudhu yang lain, kita ketemu dam si hija, syair yang ngejek. Terus dokternya ngambil di hija itu ada 3 penyair. Setiap penyair kita ngapain 5 bait misalkan, tambah 15. Terus ada maudhu lagi risa, gozal, wasaf. Terus setiap penyair, misalkan setiap judul 15 ya tadi ya, kali 5, udah berapa kan. Terus kita ketemu lagi di penyairnya, kan setelah kita ngomong maudhu syi'riyah, kalau di tarikh adab ya, kita ketemu lagi yang namanya penyairnya masing-masing. Misalkan kita ambil kalau di jahil itu mu'alakot ya, mu'alakot, para penyair yang mu'alakot yang hasil karyanya itu konon katanya ditempel di dinding Ka'bah gitu, saking cakepnya gitu. Di zaman jahili ya kan, belum ada ayat Al-Quran. Nah, jadi kita ngambil lagi misalkan Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Ka'ab bin Zuhair, jadi saudara Islam. Zuhair bin Abi Sulma, Umrul Qais, belum lagi penyair-penyair lain yang mu'alafat sabah ada 7. Tiap syairnya punya maudhu sendiri-sendiri. Misalkan Umrul Qais, kita ngambil madahnya, ngambil risaknya, ngambil hijabnya, ngambil gozalnya gitu kan. Jadi tiap penyair tuh kita bisa ngafalin tiap madah itu bisa ratusan syair. Belum lagi kita ngafalin syair-syair yang jadi syawahidnya di balaghah. Belum lagi syair-syair yang ada di nusus adabiyah gitu kan. Jadi itu akan mempermudah kita buat hafalan gitu, kalau kita tahu bahasa. Terus apa lagi ya? Kita juga bisa tahu arut itu, makanya alhamdulillah banget kalau arut itu dipelajarinya termasuk madahnya termin 1 gitu. Karena sampai kita tingkat akhir, tingkat 4, kita pakai terus ya arut itu buat hafalan itu tadi. Kalau kofiyah itu apa, Ustazah? Kofiyah itu huruf terakhirnya aja yang kita urusin. Jadi kalau madhabnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sukun terakhir sampai sukun sebelumnya. Jadi misalkan nih, ada sukun, harokat, harokan, sukun. Nah yang kita urusin di kofiyah itu sukun sampai ketemu sukun. Di bait paling terakhir, di penggalan terakhir bait itu. Jadi nanti kita akan belajar kalau di bait bahasa Arab, bait syair itu ada 2 bagian, namanya sadrul bait sama ajizul bait. Gitu. Ada yang namanya ajizul bait itu yang bagian terakhir kan. Nah di bagian terakhir itu nanti ada penggalan terakhir. Nah yang kita urusin di kofiyah itu sukun terakhir ila sukun qoblahu gitu, sampai ke sukun sebelumnya mundur gitu. Nah, nanti kalau sebelum sukun ada 2 berharokat atau 3 atau 1 atau sukun ketemu sukun, nah itu nanti ada caranya.
Jadi kita ngurusin huruf terakhir, sukun terakhir sampai sukun sebelumnya. Jadi kita di sini akan yang kita pelajari kayak apa sih sebutan huruf kopiah yang ini, harokat kopiah yang ini, apa istilah-istilah di kopiah kalau kopiahnya itu terakhirnya sukun, jadi pokoknya kita tahu mutlak ada aib-aib dalam kopiah itu apa aja gitu. Itu yang kita pelajari di kopiah. Aib-aibnya, harokatnya, hurufnya, berapa sukun, berapa harokat antara dua sukun, kayak gitu-gitu loh. Pokoknya ini semua teori dalam bersyair. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap. Jadi yang Ana share di grup itu kan ada 2 PDF kan. Yang pertama yang mukoror di kampus. Kalau yang kedua itu kitab turos yang tadi yang level pemula buat belajar arut. Jadi misalkan kalian lebih suka ke mukoror, kita pakai buku. Tapi ada juga yang bisa membantu kita untuk mempermudah memahami mukoror dengan buku yang Mizan Dahab itu, yang di Mizan. Jadi Ana pertama kali sebelum masuk mukoror kan susah ya, karena ada yang kayak disingkat-singkat gitu, ada yang menurut Ana kayak gak sistematis, kok bab ini baru bab ini, bab ini baru bab ini gitu. Nah, jadi Ana pertama kali belajar arut pakai kitab itu Mizan Dahab, sistematis, gitu. Baru ke mukoror gitu ceritanya gitu. Jadi Ana yang Ana share itu kan 2 PDF. Tapi itu mukorornya kan tahun lalu. Tapi semua teori arut sama. Ya, tamam. Kita Mukoror langsung. itu Gimana? Mukoror itu berarti berubah-ubah ya? Iya, jadi mukoror itu dari kata kororo yukoriru kan. Jadi kayak yang ditentukan sama dosen. Nah, kalau dosennya ganti ya mukorornya bisa aja berubah. Belum lagi dosen Banin sama Banat juga beda. Tiap tahun bisa. Kalau di Lugo tuh emang sering beda. Jarang yang kayak tiap tahun dosennya itu aja gitu. Kayak ganti-ganti gitu. Jadi emang sering mukoror itu ganti-ganti. Ya tergantung dosennya kan ganti, ya udah ganti juga kan gitu ceritanya. Tuh, ini aja mukorornya udah beda banget sama mukoror Ana yang dulu. Iya, kita emang jauh-jauh sih tahun. Oke, ada Menyesuaikan yang berarti lagi ya? nggak Khotimah arut dan kopiahnya sebelum kita ke mukoror? Ada lagi? Ya. Udah ada gambaran ya lalakol tentang arut dan kopiah. Kan insya Allah kita nih belajarnya setiap jam 11 ke jam 12. Untuk yang hari Jumat, maju aja ya, pagi. Ya. Atau yang hari Jumat ganti Sabtu aja ya. Atau ya nanti kita obrolin aja, kan kita punya 14 pertemuan. Kalau emang Senin sampai Kamis aktif, 14 sih jadi. Kalau arut 14 pertemuan itu udah banyak. Tamam ya, nggak ada yang mau dengerin lagi. Ana mau share mukoror. Jadi kita udah mulai belajar pakai mukoror di pertemuan pertama ya. Biar mumpung pertemuan awal-awal tuh masih semangat ya kan. Oke, jadi ini mukorornya Al-Wajiz Asyafi fil Arut wal Qawafi gitu. Kalau dulu mukoror Ana tuh namanya Aufa Sabil ila ilmail Khalil. 2 ilmunya Khalil kan Arut wal Qawafi gitu. Kalian tahu sendiri kan zaman Abbasiyah itu banyak perkembangan ilmu, pokoknya berjaya-jayanya Islam deh. Ada Baitul Hikmah, Darul Hikmah gitu. Perpustakaan atau universitas terbesar gitu loh. Ada yang bilang itu kampus kan, soalnya kan tempat belajar gitu. Yang kalau raja-raja ketika itu kalau ada orang yang nemuin kitab atau nerjemahin kitab gitu, itu bakal dikasih jazanya itu emas seberat yang dia tulis gitu kan. Nah, termasuk waktu Khalid bin Ahmad Al-Faridi ketika itu di masa-masa itu menemukan ilmu ini. Ini ditulis oleh idatnya, jadi kayak idat doktur kan yang diktat kuliah kan, yaitu Dr. Muhammad Ibrahim Hasanin Abdul Fattah Ustadz Al-Musaid Fikih Ismail Goid Bikotil Ulul Arabiyyah Bil Qahira. Ini tahun 2020 loh, mukorornya sekarang 2022. Oke. Ini ya, jadi ilmu arut itu, kok ilmu arut namanya arut sih? Kenapa ada bilang ilmu syair gitu kan? Ilmu arut itu sebenarnya secara lugoh itu ada beberapa makna ya. Ada yang dibilang arut itu kalimah muannasah ya. Jadi kalau kalian kan ada nih kata yang mudzakkar ada yang muannas gitu. Contohnya kayak Syamsun, oh itu muannas. Jawrob muannas gitu misalnya. Muannas majazi gitu. Nah, arut itu juga muannas. Jadi kalian kalau nanti ngasih arut sebagai mubtada, khobarnya harus muannas, jangan lupa ya.
dan jamaknya bentuknya a'arib. Wa ta'ti fil lughah, dan arut secara lughah tuh maknanya baik banget. Arut itu adalah nama di Mekah ya, nama tempat gitu di Mekah. Soalnya katanya kenapa kok namanya arut, karena yahtamil anal khalil sumi hadal ilm bil arut tayamunan bihadhil buq'ah asy-syarifah ba'da nahlamahullah taala hadal ilm fiha, karena Khalil bin Ahmad itu dapat ilham untuk nulis ilmu arut tuh ketika posisinya di Mekah. Terus yang kedua dia mengatakan bukan dia mengatakan dia arut itu secara bahasa artinya nahiyah atau torik fi urdil jabal, tempat yang tinggi gitu loh di daerah-daerah pegunungan gitu. Kenapa? Karena fa'utliqu alaihi hadzal ism li'annahu nahiyah min ulumi syar'i. Oh ini karena itu adalah nahiyah kan kayak bagian gitu. Jadi dibilang ini ilmu arut kayak ilmu nahiyah gitu. Ini nahiyahnya tuh nahiyah syiar gitu dibilang. Atau yang ketiga, arut itu secara bahasa artinya al-ardu itu artinya yang ma'rud alaih, yang dipertunjukkan gitu loh. Pemawakofau karena sahihan wa makhalafau karena fasidan. Kalau sesuai berarti benar, kalau nggak sesuai berarti salah gitu. Karena arut tuh jadi kayak teori yang harus diaplikasikan waktu bikin syair. Kalau syairnya udah pas sama arutnya, oke, bagus. Kalau nggak pas, ya udah dia jelek gitu intinya. Ini masih cara bahasa ya. Kalau secara istilah, jadi kalau ditanya arus secara bahasa itu apa? Ya kita bisa bilang dia Makkah Musyarrafah, nahiyah atau torik fi urdil jabal, atau artinya ma'rud alaih. Fahimtum? Fahimna. Kalau yang Nahiyah istilah, sebenarnya kalau artinya. kayak yang maklumat gini tuh kalian bisa baca ya. Kalau yang istilah itu al-ilm alladzi yadrusu mawazin syi'r. Jadi kita tuh belajar wazan-wazannya syi'r. Sebenarnya wazan itu apa sih? Timbangan ya kan. Misalkan nih kita mau nimbang mau nimbang berat pakai kilogram, mau nimbang jarak pakai kilometer, nimbang yang volume pakai liter gitu kan. Nah, nimbang sorof pakai fa ain lam. Nah, nimbang syair juga ada caranya. Pakainya apa? Taf'ilah. Yang tadi kayak contoh taf'ilahnya kayak mustaf'ilun gitu, atau fa'ilun gitu. Atau kayak di ilahilas tuh ilahilas tulil firdausi ahla gitu kan. Buhuru syi'ri wa firuha jamilu mufa'alatun gitu-gitu. Jadi itu ada timbangannya gitu loh. Semuanya tuh punya timbangan. Jadi kayak kita bisa nimbang syair itu pakai arutnya gitu. Kayak kita nimbang berat, jarak, volume. Makanya sorof juga wazennya apa? Fa, ain, lam gitu. Wabihi yu'rafu sahihu min maksurihi. Jadi dari wazannya syair itu, dari bahar-bahar tadi itu, kita bisa tahu mana syair yang sahih, mana yang enggak gitu. Mana yang cakep banget lah gitu. Mana yang biasa aja gitu. Wa ma yajuzu dukhuluhu fi wa ma la yajuz, apa yang boleh ganti ya. Jadi kayak kemasukan tambahan satu sukun, ketambahan satu harokat gitu-gitu itu duhulnya. Atau ma la yajuzu, mana yang boleh berubah dikit-dikit lah dari wazannya yang asli gitu. Mana yang nggak boleh sama sekali. Wa tamyiz baina auzanihi al-mutalifat. Kita juga bisa bedain mana wazan-wazannya satu sama yang lain yang beda-beda, itu kan banyak macamnya kan. Tadi Diana bilang bahwa ada 16 gitu. Wa ma ya'tarihi minazihab wal ilal ab. Ya'tari itu yang kena gitu. Ada nanti ada istilah namanya zihab dan ilal ya. Nanti yang kita pelajari ada babnya sendiri. Nah. Oke, dari pengertian ilmu arut udah jelas ya. Jelas, insya Allah. Nah, sekarang wadinya kita harus kepo dong siapa yang bikin ilmu arut gitu kan. Seenggaknya biar kita bisa kirim Al-Fatihah gitu lah. Kita udah belajar ilmu hasil perjuangan beliau gitu kan, yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wulida sanami hijriyah fi Amman. Wa tuwfiya ala roji bil Basrah. Sanah mi'a wa hamsa wa sab'in hijriyah. Jadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, yang menemukan ilmu arut dan qafiyahnya juga. Jadi ini mulai dari arut, nanti bagian tengah ke belakang dari buku ini baru bahas qafiyah. Wudiyah hadal ilm ala dilam yusbaq ilaih. Jadi ini benar-benar ilmu yang pertama kali ada itu yang dibikin Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini sebelumnya nggak ada gitu ya. Dan ketika itu Khalil bin Ahmad tuh berdoa di Mekah, ayarzuqahu ilman lam yusbiqhu ilaihi ahad. Jadi makanya tadi bilang arut itu tempat di Mekah gitu, karena Khalil itu berdoa di Mekah terus dapat ilham ilmu ini gitu kan. Jadi emang nyambung ya. Falamma ada min hajihi, ketika pulang haji, fatahullah ta'ala alaih bi ilmil arut. Kemudian
Khalid bin Ahmad Al-Farahidi bisa bikin ilmu arut. Wa mimma sa'adahu ala dalik ma'rifatuhu bil iqa' wan nagam. Karena ketika itu Khalid bin Ahmad Al-Farahidi kan kayak berkutat di circle yang isinya iqa' wan nagam, isinya intonasi-intonasi atau melodi-melodi gitu, ketukan-ketukan syair itu. Wa buhur syairi alati istahraja Khalil. Nah, sebenarnya tadi Anda bilang kan baharnya 16, tapi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikinnya 15. So maja'a Ahfash Ausat. Nah, kemudian ada ulama lain yaitu Ahfash Ausat Said bin Mas'adah Mutawaffa sanah 200 Hijriah 15. Di sini zada bahar mutadarik, nambah bahar ke-16 namanya bahar mutadarik ya. Fasarat buhur sitata asyar bahar. Akhirnya bahar ada berapa? 16. Nah, tapi 16. bukan berarti Khalil tuh nggak tahu bahar mutadarik yang dibikin Ahfash. Makanya wadhahir anal Khalil bin Ahmad kana ala ma'rifati hadal bahar. Wa dalil annahu nadama syi'ran alaihi wa la'allahu lam yadkurhu wa lam yu'tad bihi likillatihi fi syi'r al-arabi. Misalkan kalian bertanya-tanya kenapa Khalil bikinnya cuma 15, emang Khalil nggak tahu ya yang ke-16 tadi bahar mutadarik? Tahu. Malah Khalil sendiri bikin syair yang pakai bahar mutadarik. Kenapa? Kenapa nggak nulis itu bahar ke-16 gitu ya? Likillatihi fi syi'r Arab, karena dikit banget sih kalau diteliti syair Arab yang pakai bahar mutadarik. Itu ceritanya. Fahimtum? Nah, sekarang gini, faedah ilmu arut. Apa sih faedahnya kita belajar ilmu arut gitu kan? Kalau tadi kan Anda cuma diajari imtihan biar ngafalinnya gampang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita benar-benar peneliti sastra, ya ini penting banget ya. Yang pertama, faedahnya belajar arut itu al-musa adalah qiraati syair qiraah shahihah. Nah, biar kita baca syair itu cara bacanya benar. Oke, coba kalian baca syair yang baris pertama, bacanya gimana? Yang wa itu loh, yang ada garis bawahnya yang bold, yang walau anna Abdallahi fakhirun menaro fa. Nah, jadi kalau kita belum belajar arut kan bacanya walau anna abdallah fakhirun minnaro gitu-gitu. Nah, di sini kita kalau udah belajar arut, kita tahu di sini tiga bahar ini apa? Tajidu anna yang paling bawah ya. Tajidu anna hadil abiyat asal samin bahar kamil. Bahar kamil itu ketukannya gini. Jama'al jamalu minal buhuril kamilu mutafa mutafa. Berarti kan apa? Mutafa. Harokat, harokat, harokat sukun. Jadi bacanya walawan. Nah gitu ya. Dibaca berharokat. Walawanna abdallahi fakhirun minnaro fatal bariyatu izzatan wasumuko walawanna fi kabidis sama'i fadilatun lasama laha zaidul jawadi fanala walawanna mushtaqan takallafa fauqoma fi ihi lasa'a ilaikal min baro gitu. Jadi cara bacanya walawanna. Kenapa? Karena baharnya kamil. Nah, akhirnya kita jadi tahu cara baca yang benar, ya kan? Kita tahu cara baca yang benar karena kita tahu kalau baharnya kamil. Jadi biasanya kalau kita baca, misalkan baca alfiyah ya, ada syahid yang kaidah nahwu yang pakai syair gitu. Itu pasti ada footnote-nya di bawah. Terus kalian lihat itu baharnya apa gitu. Pasti ada di alfiyah atau di kitab-kitab. Bahar min syair kamil, syair min bahar kamil gitu. Ini hadful hamzah min anna fi awali kulli minha lau nutiqat hadhil hamzah la usbiha syatr al awal fiha min bahar tawil. Jadi karena ini bahar kamil, jadi cara bacanya apa? Hamzahnya anna itu enggak dibaca ya. Di walawanna, enggak walau anna itu enggak. Habis itu apa? Ma'rifatus syair al-mawzun min ghairi. Jadi kita tahu oh ini syair ada wazannya nih, ini syair keren gitu, yang bagus mana yang biasa aja gitu. Ini ada nama-nama bahannya ya, ada Rojes Wafir, Rojes Wafir nama bahar, Iqwa, Ito ini kopiah-kopiah gitu.
Kayak gitu faedahnya. Yang ketiga faedahnya wukuf ala darurah asyiriyah. Kalian tahu apa itu darurah syiriyah? Pernah dengar nggak? Darurah syiriyah. Yang kayak menyalahi nahu gitu ya Ustaz. Yang kayak apa? Kayak menyalahi aturan bahasa Arab darurat sih. Iya, benar banget. Jadi gini, misalkan nih ya, ada kaidah di nahwu. Kalau setelah ilah yang istisna, itu nggak boleh domir yang apa? Nggak boleh mutasil, harus munfasil gitu. Tiba-tiba ada syair yang domirnya itu mutasil, tiba-tiba setelah ilah, gitu. Dibilang ada ulama Kufah, ada ulama Basrah. Kemudian ulama Kufah bilang, oh itu boleh emang gitu misalnya. Terus ulama Basrah itu nggak boleh. Itu pun terjadi karena darurah syariah gitu. Kenapa darurah syariah? Karena syair itu punya bahar dan punya kofiyah. Biar pas sama baharnya, dipas-pasin, maksa sedikit gitu lah. Akhirnya biar pas sama nadanya bahar tadi, akhirnya jadi dipakai yang kayak gitu. Atau yang misalkan harusnya itu ada tanwinnya, harusnya munawan dibikin ghairu munawan gitu. Tapi ini nggak semuanya bisa ya. Jadi darurah syariah itu ada beberapa bab aja yang boleh gitu. Nggak boleh semua ngasal gitu bikin kayak ini ngepasin syairnya lah jadi darurah syariah gitu kan. Darurat kan kayak darurat gitu kan, keadaan darurat gitu. Nah, jadi di sini tuh nggak boleh semua. Jadi ada yang yajus, ada yang la yajus. Nanti ada babnya sendiri. Terus habis itu ada lagi atayakun min annal Qur'anal Karim wal hadis an-nabawi syarif baidani tamaman an syiar. Jadi akhirnya kita juga bisa tahu mukjizat Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu beda banget dengan syiar. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan Al-Qur'an itu syiar. Ya. Tapi kita bilangnya fasilah ya, menurut pendapat ulama. At-tamyiz baina syiar wa nasr, kita juga bisa bedain antara oh ini syiar ini nasr gitu. Nasr itu kalau di bahasa kita kayak prosa kali ya. Kenapa? Karena syair itu harus kalam, mauzun, maksud, bihil, wazan, murtabit, bimakna, wakofiyah. Jadi yang namanya syair itu harus mauzun. Ya. Wa manasar itu la istarit bi wazan wala kofiyah. Jadi yang punya wazan, punya kofiyah, berarti yang punya bahar dan punya kofiyah itu namanya syair. Kalau nggak punya bahar, nggak punya kofiyah, itu nasr. Tamam. Sampai sini tahu faedahnya ya. Lanjut. Lanjut ke Nah, sekarang kita kitabah arudiyah. Misalkan kalian, kenapa sih kita harus belajar kitabah arudiyah? Emang kitabahnya beda kayak kitabah biasanya ya? Beda, ya. Jadi kitabah arudiyah itu, cara kita nulis arud, kaidahnya gini. Kalian ingat-ingat, anna kullama yuntok yuktab wa ma la yuntok la yuktab. Apa artinya? Semua yang diucapkan ditulis, yang tidak diucapkan tidak ditulis. Tamam. Jadi kita harus tahu nutkunya dulu dong. Makanya belajar arud tuh harus hatam nahwu sorofnya, udah tahu cara bacanya gimana. Kalau cara bacanya aja salah, ya nulisnya salah ya kan. Karena di sini kita harus tahu nutkunya dulu, baru maktub gitu. Nah, kalau emang biasanya kan ada ya huruf-huruf atau harokat-harokat yang itu tuh tertulis tapi nggak dibaca. Ya udah di arud gak usah ditulis. Intinya kalau di arud itu harus yang mantuk kok. Oke. Contohnya di gini ya. Tanwin ya. Jadi kayak sajidun. Kalian lihat sajidun cara nulis arutnya gimana? Yang ini tuktab hakada sajidun, ada nun sukun ditulis. Emang harus kayak gitu. Sajidun. Nah, jadi kalian nanti kalau nulis arut jangan sajidunnya itu pakai tanwin lagi, pakai nun sukun. Ya, kan udah lihat ya yang maksud yang mana? Sajidun, taibun, kitabun gitu kan. Jadi harus ada nun sukun ditulis. Kalau harus musyadat harus ditulis dua. Jadi kayak ini nih. Alama. Harus al-lama. Kalian tahu ya mana yang anak maksud? Ini biasanya tuh ada. Nah ini. Jadi di sini tuh alama. Ditulisnya al-lama. Karroma. Karroma. Gitu jadinya. Nah, terus yang alif mat ya. Tuzat fi mawadi. Jadi kayak hada. Nah jadi hada kan gini. Hada kan hanya baca panjang. Jadi kita harus baca segini juga. Hada gitu. Hadihi, hadihi. Jadi kita harus benar-benar tahu mana yang panjang, mana yang pendek di bahasa Arab ya. Jangan salah. Hadani karena hanya hatan bi jadi emang panjang ya. Hadani gitu. Terus filafdil jalalah Allah warrahman ya.
Terus wafi al-ilah lakin toha tuktab hakada. Ya. Pokoknya harus sesuai ya. Coba kalian lihat di sini. Allah kan ada tasdid di sini, makanya lamnya dibuka. Ini ilah deh ini, al-ilah. Terus di sini ar-Rahman. Kan alif lamnya nggak dibaca karena di sini alif lam syamsiyah bukan komariah ya kan. Kalau syamsiyah langsung aja ar-Rahman kayak gini. Al-ilah kayak gini bacanya al-ilah gitu. Lakin kayak gini. Lakinna gitu. Jadi nunnya dibuka. Toha gitu. Harus ditulis pokoknya. Kalau enggak salah ya. Terus lagi ayah, Adam, sesuai pokoknya sesuai nutkunya gimana. Kayak wawmat juga gitu. Dawud itu wawnya double loh. Dawud gitu. Kayak gini. Dawud, Tawus kan kayak gini biasanya yang ditulis di ilmu rasamnya Quran. Gitu ya. Lahum. Gitu. Nah, kalau di lahum itu ada namanya dalam di kopiah, nanti kita tahu di kopiah ya. Ada namanya mim jamaah inda isba. Kalian tahu kan syabi itu artinya kenyang kan. Jadi kayak buat memuaskan pengucapan gitu. Kadang lahum itu dibaca lahumu gitu. Fikumu. Ada gitu dalam syair ya. Ada kayak gitu. Kayak contohnya di sini ya. Kan ada nih. Nah, ini kan kita lihat liyastaki malahu wazan asyiri ala bahar tawil. Tawil itu nadanya gini. Tawilun lahu dunal buhuru fadailu faulun mafa'ilun. Biar pas sama faulun mafa'ilunnya itu sama baharnya. Jadi kita bacanya rohalat wa hayyalatil fawaduladaikumu. Jadi apa sih? Tar. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu rohalat wa hola itu ya ini tasdid tahu. Iya enggak? Iya, itu tasdid. Jadi gini. Bahar tawil itu dia gini. Tawilun faulun mafa'ilun. Nah, jadi cara bacanya harus rohalat gitu ya. Rohalat wa hollai rohalat wa hollai rohalat sampai sini. Wa hollai yat gitu ya. Rohalat wa hoyalat tilfawadu. Mustaf'ilun. Kok jadi beda nada? Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu rohalat wa hoyalat tilfawadu ladaikumu rohinan wa in lam tahlu minhul adoli'u fa in antumu dayatumuhu asatumu wa malhaku illa antusonal wada'i'u. Nah gitu ya. Jadi di sini kita bacanya tuh asatumu sama ladaikumu. Soalnya biar pas ya. Fa in antumu doya. Jadi kalau fa in antum doyatum itu nggak pas. Jadi fa in antumu doyatumuhu asatumu gitu. Jadi biar pas sama ketukannya tadi. Faulun mafa'ilun gitu. Jadi ada yang namanya harokat itu di isba kayak gitu ya. Terus ada lagi harokatu harfi rawi fathah dhamma kasra inda isbaiha. Jadi ada juga isba yang di setelah harokat fathah jadi ada matnya alif, dhamma jadi ada matnya waw. Jadi kayak adoliu, asobiu gitu-gitu. Jadi itu belakangnya ada sukunnya nanti, harus ditulis ada sukunnya. Ini lagi nih bahar tawil. Ila farijil karbil mujibili manda'a fazitu bi karbi innahu khairu mafza'i gitu. Jadi mafza'i tuktabu arden mafza'i. Kenapa? Karena tawil kan tadi gini kuncinya.
Kuncinya tawil. Kalian belum belajar kuncinya tapi udah nyampe sini. Fa'ulun mafa'ilun. Ini 2 kali. Jadi fa'ulun mafa'ilun gitu kan. Terus di sini fazi'tu ya. Bikarbi nahu romaf za'i gitu. Jadi emang harus panjang biar pas sama fa'ulun mafa'ilun gitu. Kalian bisa ngikutin ini ya, pas-pasnya harokat sukunnya gini. Itu jadi emang kita tahu kalau mafza itu mafza'i gitu karena dia fa'ulun mafa'ilun. Lun itu terakhirnya sukun. Jadi kalau mafza'i itu berharokat. Harokatnya pasti harus ada sukunnya. Isba harokat kasroh gitu. Hak domir juga gitu ya. Hu, lahu, minhu, bihi, fihi gitu-gitu. Mayuh daf minal huruf. Nah, kalau tadi kan yang mantub tapi aslinya guru maktub terus naktub jadinya. Nah, kalau yang ini mayuh daf minal huruf fil kitabah al arudiyah ya. Contohnya hamzah wasal ya. Hamzah wasal kan nggak dibaca, kecuali kalau hamzah qata kan dibaca. Jadi kalau kita waktu bisma ismam ro'atin gitu kan. Jadi cara nulisnya gini ini ya. Waktu ism itu kan hamzah wasal, sulasi yang hamzah wasal. Waktu bisma jadi gini, imro'ah juga hamzah wasal. Jadi waktu bismam ro'atib nak gitu kan misalkan. Wasnaini. Jadi hamzah wasal nggak usah ditulis. Tuh. Bisa ditulis ya. Terus yang alif wasal kalau misalkan kan ada ya Komariah sama Syamsiah ya gitu kita lihat. Jadi kayak tola'at asyamsu summa sholainad duhar ya. Nah, di sini cara nulisnya berarti tola'at asyamsu. Tola'atis syamsu. Langsung kayak gini. Tola'atis syamsu. Summa sholainad duhur. Gini. Summa sholainad duhro. Jadi ad-duhur itu kan nggak dibaca sininya. Asyams juga nggak dibaca. Jadi langsung gini nyambung. Asyams langsung nyambung sholainad duhro. Fahimtum? Fahimna. Iya, yang penting yang mantuk aja. Alif juga gini, ya. Katabu itu kan nggak usah ada alif kan nggak dibaca, cukup di wawnya. Lam yasma'u, ya itu kan wawul jamaah, juga nggak dibaca, ya. Terus yang di waw, contohnya kayak amru juga kan amrunya nggak dibaca, ya. Terus wawnya ulaika, ulu, ulatu juga wawnya nggak dibaca, ya. Makanya kita harus tahu nutku yang benar, baru kita benar nulis arutnya. Huruful mat as-sakinah ya, contohnya di sini al-muhamil kabir. Nah, yang namanya muhamil kabir itu kan dia langsung masuk muhamil kabir. Jadi ya-nya nggak dibaca, jadi al-muhamil kabir, al-kabiru fil baiti. Jadi langsung gini, al-muhamil kabiru fil baiti. Langsung gini, karena al-bait kan alifnya nggak dibaca, alifnya ya kalau lamnya masih dibaca. Jadi langsung fil baiti. Fahimtum? Fahimna, Ustazah. Jadi cara nulisnya kayak gini, contohnya ya. Contohnya kita ketemu tawil terus. Emang tawil itu yang paling banyak dipakai. Nih, kita pakai tawil lagi. Jadi gini. Wa man kana munhalal azaimi ta'iban hawahu fa inna rusyda baidu. Jadi tulisnya gini. Wa man kana munhalil, ini lamnya kan pasti dibuka. Lil azaimi ini hamzah wasnya nggak usah yang nggak baca nggak usah. Langsung wa mun nah ada tasdid di sini dibuka nunnya. Hawahu fa inna lamnya rusda minhu ba'u ba'i seperti itu ya contoh nulis. Jadi harus tulis kayak gini ya. Kalian kalau mau nyoba nulis-nulisnya di sini ada latihannya kok. Nah ini nih. Kalian coba nanti yang mau ngerjakan bisa kirim ke WA Ana.
uktub mayati kitab ardiyah la'allallaha yarhamuna ummatana ummatun wahidatun amantu billahi rabbi. Ini gimana kitab ardiyahnya? Tamam. Hari ini kita baru bahas mukadimahnya Arud sama kitab ardiyah, insyaallah bukroh kan yang Jumat nih. Mundur aja siangnya jam 1 gimana? Mundur ke jam 1, enggak jam 11. Tapi mepet ya nanti yang pulang Jumatan ya. Ya ketemu Sabtu aja kalau enggak ya, Sabtu ya. Amannya Sabtu jam 11 juga. Nah, pertemuan Sabtu jam 11 insya Allah kita udah mulai masuk ke bagian terkecil di bahar tadi, yaitu asbab, autat, dan fawasil. Ini bagian terkecilnya di bahar. Tamam, untuk mukadimah Arud dan juga kitab Arudiyah ada yang ingin ditanyakan? Saya mungkin Ustazah kalau buat berarti ini tuh nanti sistem pertanyaan yang ada di terminnya itu suruh tulis syair ini dalam bentuk arut gitu ya Ustazah. Jadi misalnya kita suruh nyari baharnya. Jadi pertama kita gitu suruh juga arutnya, kemudian suruh nyari baharnya dan apakah di situ ada zihab dan ilal. Terus juga tentang kopiahnya di sini apa nama hurufnya, harokatnya, dan terjadi aib atau enggak, kalau ada aibnya apa. Jadi praktek kita. Kalau tadi kan kita baru step pertama nih, nulisnya dulu. Kalau nulisnya udah benar kan kita tahu potongannya. Oh ini harokat sukun. Berarti harokat sukun itu bahar apa yang depannya harokat sukun ya. Gitu. Nanti mudahnya kalau kita sambil nyanyi. Oh tahu kuncinya tawil itu kayak tadi kan fa'ulun mafa'ilun gitu. Kalau maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Nah itu kan dia kuncinya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'il. Berarti mustaf harokat sukun. Jadi kalau kita ketemu nih syair terus depannya harokat sukun kita lihat ini pas nggak ya sama bahar basit. Oh begitu, siap. Mau nanya Zah. Nah, tafadhol. Jadi definisi ta'rif lughatan dari Arud tadi ada yang nahiyah, itu terjemah Indonesianya apa ya? Nahiyah itu terjemah Indonesianya arah. Sisi. Oke, syukran. Kayak nahu. Iya. Ustazah kalau di logo dapat mutamanya sulit nggak Ustazah? Sulit gak ya? Kita najah aja udah bersyukur alhamdulillah. Karena dari teman-teman sendiri waktu semester 1 kita bisa 20 orang lebih gitu. Tapi waktu lulus anak cuma ber-6. Yang lainnya harus ulang tahun. Jadi tinggal kelas, jadi nggak bareng lulusnya. Dapat najah aja berarti udah bersyukur banget ya Ustazah ya? Iya, udah alhamdulillah banget. Tapi yang penting kita menikmati proses belajarnya itu. Karena emang ngambil Gorobiah itu keren banget. Kita bisa, jadi kita tuh nggak cuma belajar nanti ya apa YouTube, karena punya pernah ngisi seminar tentang bahasa Arab di Al-Azhar. Kayak kita termin 1 belajar apa aja, 2, 3, sampai tingkat 4 kita belajar apa aja, dan kerennya dari itu kita juga lebih dalam buat belajar ini kayak kiroat gitu ya. Karena sebenarnya kita di S1 di Azhar yang ngambil Gorobiah itu masih coba amah. Jadi Goh Wanakat ada, terus kayak usul itu kita belajar ilmu aswad, sawut gitu ya, ilmu kiroat, ilmu ma'ajim. Jadi kita tahu mujam-mujam itu gimana sih proses pembuatannya gitu. Mujamnya yang disusun dari sini gitu. Kita tahu kiroat ya, kita belajar lahjah wal kiroat. Lahjah kan namanya Jazirah Arab luas banget ya. Tiap kabilah punya lahjahnya gitu. Misalkan kita ini Bani Tamim, ini lahjahnya Quraisy, lahjahnya ini, lahjahnya apa bedanya gitu. Dan semuanya nanti pengaruh sampai ke kiroat Quran yang ada kiroat sabah, asyro, arba'at asyar gitu. Jadi kita tahu kenapa sih ada bacaan wadduhe, sumastawe, kenapa ada imalah kayak gitu. Ya gitulah, nanti Ana share deh dari YouTube tentang bahasa Arab.
Nanti di bimbel panter ini 15 buhur ini terbahas atau enggak kah? Terbahas. 16-16-nya ya dibahas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Emang enaknya tuh hafalan nanti kita. Hafalan kunci-kuncinya jadi hafalin. Sama istilah-istilah. Jihadnya, ilalnya. Kalau ketambahan satu sukun apa, ketambahan harokat apa, kalau dikurangin sukun apa, dikurangin harokat apa, kayak gitu yang kita bahas. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup Ustazah. Oke, cukup. Nah, datim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman yanfa'una. Semoga dengan kita belajar persiapan buat termin 1 ini, kita jadi nggak kaget gitu lah. Kalau Arut tuh kayak gini ya ternyata, jadi kita lebih siap, terus insya Allah nanti bisa dapat mumtaz. Amin. Amin. Rabbana lakal haq, muyassar biidznillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,